Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita akan awali dengan doa. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh ada di hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan di saat ini kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar kita, terutama kegiatan atau belajar mengajar pendidikan agama Kristen. Kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi kami, beri hikmat, pengetahuan agar kami boleh belajar dengan baik dan mengerti setiap materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Ya, seperti biasa, Ibu mengingatkan bahwa di masa pandemi saat ini, mari kita jaga kesehatan dengan sering memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir, dan hindari kerumunan. Atau mari belajar dan beribadah dari rumah. Dan untuk tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah peserta didik kiranya dapat memahami makna hidup berpengharapan dan mampu menunjukkan contoh perilaku berpengharapan. Nah, sebelum kita masuk pada materi berikut, kita akan sedikit mengulang materi yang lalu atau materi bab pertama tentang bagaimana hidup beriman. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lewat pembelajaran materi hidup beriman, kita belajar bahwa dalam menjaga serta memelihara iman, orang percaya diminta untuk setia, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, kita bisa mengetahui atau memahami bagaimana cara hidup beriman. Nah, saat ini kita masuk pada materi berikut, yaitu hidup berpengharapan. Kita bisa baca dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, pelajaran kita saat ini mengajak kita melihat apa arti berpengharapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan artinya sesuatu yang dapat diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan, orang yang diharapkan atau percaya. Berharap mempunyai arti keinginan supaya terjadi, meminta supaya sesuatu terjadi. Pengharapan berhubungan dengan masa depan atau hal-hal yang akan terjadi. Dalam iman Kristiani, hidup orang percaya bukanlah hidup yang sia-sia, terutama karena Allah sangat memperhatikan kehidupan orang yang dikasihinya. Nah, saat ini ada sebuah cerita di kota Tagaste, Afrika Utara, tinggallah sebuah keluarga. Di dalamnya terdiri dari bapak, ibu, dan 3 orang anak. Sang ibu bernama Monica dan sang ayah bernama Patricius, yang adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan. Berbeda dengan sang ibu yang merupakan orang Kristen yang taat, namun sang ayah sangat membenci kekristenan dan tak segan-segan ia mencemooh istrinya bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anaknya. Dan itu semua berpengaruh bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Sehingga anak sulungnya
hidup dalam pesta pora, foya-foya, pergaulan yang bebas. Walaupun ibu terus menasehatinya agar anak itu tetap setia, namun tetap saja ia tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Nah, melihat perilaku anak sulungnya yang seperti itu, tentunya ibu ini sangat sedih. Bahkan segala cara ia sudah coba lakukan untuk menyadarkan anaknya itu, namun selalu saja gagal. Namun ia tidak pernah berputus asa, karena dengan sabar ia terus berusaha membimbing anaknya. Ia tidak berputus asa berdoa bagi suami dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan yang maha baik dan maha kasih melindungi dan membimbing suami dan putranya ke jalan yang benar. Doa itulah yang setiap tahun ia naikkan kepada Tuhan tanpa mengeluh dan terus setia dan tekun berdoa. Namun anak ini tidak pernah berubah. Sang ayah karena sakit keras meninggal dunia, dia telah bertobat. Namun apa yang terjadi? Anak sulungnya ini tetap tidak berubah dengan kehidupannya. Tetapi ibu Monica ini tidak kehilangan pengharapan. Ia terus mendoakan anak-anaknya, terlebih anak sulungnya ini. Dan saat itu pun tiba ketika sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membimbingnya secara pribadi. Akhirnya doa ibu Monica ini pun yang telah ia naikkan lebih dari 20 tahun terjawab. Hari itu anaknya memberi diri untuk dibaptis dan memutuskan untuk hidup baru dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. Nah, kita bisa lihat bagaimana pengharapan dari ibu Monica yang tidak pernah putus asa untuk mendoakan anaknya akhirnya terjawab juga. Karena ia percaya pengharapan bersama Tuhan akan mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Nah, kita masuk dalam makna hidup pengharapan. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Umat Israel menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Mereka menantikan Allah memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 2 dan dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan 2. Akan tetapi harapan mereka tidak terwujud. Kehidupan mereka menjadi sangat sulit dan perekonomian sangat kacau dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Nah, dalam keadaan demikian, umat Israel menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Karena tidak sedikit pun dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacaukan keadaan. Nah, kelompok yang kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Dalam kelompok kedua ini ada seorang yang bernama Simeon, orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dalam Lukas 2 ayat 25. Ia dengan setia berpegang teguh pada pengharapan bahwa akan tiba waktunya bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Dan pengharapan Simeon tidak sia-sia. Simeon dapat melihat bayi Yesus bahkan dapat menggendongnya. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Jangan lupa dibaca. Nah,
Dari materi yang sudah kita pelajari di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Hidup berpengharapan berarti tidak mudah putus asa. Hidup berpengharapan selalu berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar dalam menghadapi masalah atau setiap permasalahan. Untuk itu, lewat materi pembelajaran kita di saat ini, kita diajak untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus dan menaruh segala pengharapan kepadanya, karena pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Ya, kita telah selesai dengan materi, dan untuk tugas seperti yang telah Ibu sampaikan bahwa untuk tugas yang belum memasukkan tugas-tugas yang lalu untuk segera memasukkan, dan untuk materi ini ada tugas sudah tertulis, silakan menjawab dan memasukkan paling lambat hari Rabu. Demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Semoga bermanfaat. Tentunya Ibu menyampaikan banyak terima kasih kepada siswa-siswa yang boleh bersama-sama mengikuti materi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar dan salam sehat. Nah, saat ini kita akan menutup kegiatan belajar mengajar kita dengan doa. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu, kesempatan kami boleh belajar dengan segala baik yang berasal dari Tuhan. Biar ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, namun boleh memperoleh tempat dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap materi yang boleh disampaikan, sehingga kami boleh menjadi orang yang mempunyai pengharapan teguh di dalam Tuhan, dan kami boleh memprakteknya dalam kehidupan kami sebagai seorang siswa. Kegiatan kami akan terus berlanjut, kiranya tuntunan kasih Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur yang kami hanya bawa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Amin.